gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. Satu orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Maleta Lenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan,
tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan.
Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut.
Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM.
Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM.
Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM.
Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM.
Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Maleta Lenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Maleta Lenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Maleta Lenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Maleta Lenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Maleta Lenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Maleta Lenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM.
Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM.
Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri Raider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM.
Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM.
Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagalema, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM.
Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM.
Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Maleta Lenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Maleta Lenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Maleta Lenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagalema, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Maleta Lenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Maleta Lenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Maleta Lenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM.
Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM.
Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM.
Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM.
Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Maleta Lenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Maleta Lenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Maleta Lenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagalema, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Maleta Lenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Maleta Lenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Maleta Lenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. Satu orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM.
Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Male Talenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Male Talenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Talenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Male Talenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Male Talenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagak Talenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Talenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. 1 orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM.
Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Maleta Lenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberadaan Maleta Lenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Maleta Lenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Maleta Lenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Maleta Lenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Maleta Lenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Maleta Lenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Gerombolan OPM kaget diikuti drone, tembakan sniper tak digubris, seorang anggota KKB tewas. Satu orang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas dalam baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah aparat TNI melihat gerakan mencurigakan dari gerombolan OPM tersebut. Baku tembak pecah saat anggota OPM yang diintai oleh drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, insiden itu terjadi saat 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan yang dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Satgas Yonif 500 Sikatan membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. TribunPapuaTengah.com masih berupaya melakukan konfirmasi. Eksekutor OPM tak sadar diintai drone. Pentolan KKB pembunuh prajurit TNI mendadak ciut ditangkap. Anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Talenggen, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 16.41 WIB, di sebuah honai di Kampung Wiyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menjelaskan bahwa keberadaan Malethalenggen terdeteksi melalui observasi udara atau drone. Setelah lokasi dipastikan, tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankannya. Malethalenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Malethalenggen masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dan diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Kasus pertama, penembakan terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya. Kasus kedua, pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Kata Faizal, dalam aksi terakhir, Malethalenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi. Malethalenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi di bawah komando Lekagat Telenggen. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone merek Samsung, 2 buah noken, 1 buah noken kepala, 9 buah kalung, dan 1 buah jaket berwarna coklat. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Malethalenggen dan jaringan KKB lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Drone TNI kaget dan menembaki drone tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, awalnya sebanyak 19 personel Satgas Yonif 500 Sikatan dipimpin oleh Letda CKM Dedi melaksanakan pergeseran dari pos Titigi. Pada saat di perjalanan menuju titik temu, aparat melihat pergerakan kelompok OPM mencurigakan di sekitar gereja Kampung Titigi. Gerombolan OPM tersebut mendekat ke arah tim sedang melaksanakan pergerakan ke arah titik temu pengambilan logistik. Aparat kemudian melakukan pemantauan menggunakan drone untuk memantau pergerakan OPM. Terpantau 5 orang mendekat ke arah kedudukan tim pengamanan dengan jarak sekitar 50 meter. Saat itu juga OPM langsung melakukan tembakan. Sniper dan prajurit Yonif 500 Sikatan itu membalas tembakan sebanyak 3 kali ke arah pergerakan kelompok OPM. Setelah kontak tembak, aparat melakukan penyisiran dan menemukan 1 OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Aparat kemudian mengevakuasi korban OPM menuju pos. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bendera Amerika, parang, noken, gelang tangan bintang kejora. Saat ini aparat masih melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan balasan dari OPM. Situasi di Kabupaten Intan Jaya kini masih dalam keadaan aman dan kondusif pasca kontak tembak. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah masih berupaya melakukan konfirmasi resmi dari pihak terkait soal kontak tembak. Kontak tembak pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Akibatnya, seorang anggota OPM dinyatakan tewas di tempat. Anggota OPM tersebut tewas setelah diterjang peluru sniper Yonif 500 Sikatan, pasukan elit infanteri rider yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Dikutip dari